Halo, selamat pagi. Di kelas 12 bahasa ini, pelajaran antropologi selama 1 tahun atau 2 semester akan mengupas kurang lebih 5 bab. Terus bab-bab ini nanti kita akan kupas satu-satu. Untuk itu nanti teman-teman semuanya harus mulai beradaptasi, begitupun dengan saya. Adaptasi apa? Tentang cara mengajar dan lain sebagainya. Oke, kita ke bab pertama dulu. Bab pertama adalah perubahan sosial budaya, modernisasi, pembangunan nasional, globalisasi. Nah, perubahan sosial kita akan kupas pertama, begitu pun dengan perubahan budaya. Perubahan sosial ini nanti akan mengupas tentang pengertiannya dari berbagai tokoh, jenis-jenisnya, kemudian ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu. Kita lihat dulu ya dari pengertian. Lihat, kita di buku paket yang sudah disepakati di sekolah. Ini dari berbagai tokoh, misalkan dari Selo Sumarjan. Apa itu tentang perubahan sosial? Nah, nanti teman-teman baca, tapi paling enggak garis besarnya bahwa Selo Sumarjan mengartikan perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Terus kemudian dari William, itu perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik material maupun imaterial. Kemudian McEver ada utilitarian elemen dan juga ada cultural elemen. Nah, utilitarian elemen ini berarti benda-benda untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup. Kemudian utilitarian elemen ini juga biasanya disebut civilization, ya. Terus ada lagi cultural element. Apa cultural element itu? Ekspresi jiwa, cara hidup, cara berpikir, pergaulan lah itu. Kemudian ada juga dari Gillen. Perubahan sosial mengartikan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena ada difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Nih. Kemudian ada dari Kingsley Davis, perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat. Nah, mengartikan tentang perubahan sosial. Ya. Jadi, perubahan sosial itu juga sudah hal yang tidak bisa dipungkiri pasti, gitu kan? Terus jenis-jenis perubahan sosial itu sangat banyak. Kita lihat ada berdasarkan sifat, berdasarkan kesadaran, ada exposenya, ada dimensi, ada berdasarkan percepatan, ada berdasarkan besar kecil, berarti A, B, C, D, E, F. Ada kurang lebih 6 jenis proses perubahan sosial. Kita lihat yang pertama, berdasarkan sifatnya. Sifatnya ini nanti ada perubahan progresif dan regresif. Progresif itu apa? Perubahan yang mengarah pada arah yang lebih baik atau kemajuan. Kemudian yang regresifnya mengarah pada keadaan lebih buruk alias kemunduran. Nanti perubahan sosial yang kedua yaitu berdasarkan kesadaran. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada yang disengaja dan juga tidak disengaja.
Yang disengaja yaitu ya dilakukan secara sadar, seperti ada meningkatkan sumber daya manusia itu gimana sih caranya? Nah, melalui pendidikan salah satunya. Kemudian ada perubahan yang tidak disengaja. Misalkan ada wabah kayak sekarang ini. Kan kita nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba ada situasi seperti ini. Kemudian ada berdasarkan eksposenya. Ada perubahan manifest, ada perubahan laten. Kalau manifest itu apa? Berarti bisa diamati perubahannya, bisa dilihat. Nah, kalau yang laten, gejala dan prosesnya itu tidak bisa diamati. Nah, manifest ini bisa diamati, misalkan ini tentang semangat kerja ini yang kalau dicontohkan di sini orang-orang Jepang, orang Korea gitu kan semangatnya bisa terlihat, bisa diamati. Perubahan latennya tidak bisa diamati, misalkan ada kasus bom Bali, kemudian ada teror bom itu kan yang terkena dampaknya masyarakat, jadi nggak tahu gitu kan, nggak tidak dapat dideteksi. Kemudian berdasarkan dimensinya ada struktural dan juga ada kebudayaan. Struktur ini ya berarti struktural masyarakat yang terdiri dari horizontal dan vertikal. Nah, kalau horizontal ini berarti kaidah sosial, kategori sosial. Nanti ada yang vertikalnya status, tentang perpindahan penduduk dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan kebudayaan. Pada kebudayaan masyarakat itu perubahan budaya material, ya, peralatan hidup, sarana transportasi, bentuk rumah dan lain sebagainya. Berdasarkan percepatannya, ya, ada yang evolusioner, itu bertahap, perlahan. Ada yang revolusi, kalau di sini disebutnya radikal, itu secara singkat, cepat. Kemudian ada berdasarkan besar dan kecilnya, itu ada ya berarti kalau yang kecil tidak membawa pengaruh, kemudian yang besarnya berpengaruh besar, ya. Nanti ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nanti yang pendorong tuh misalkan kontak dengan budaya lain, ya. Kemudian ada menghargai hasil karya orang lain, kemudian sistem pendidikan yang maju dan lain sebagainya. Di sini ada banyak disajikan. Kemudian ada penghambatnya apa sih? Ya adat, kebiasaan. Kemudian ada pendidikan rendah gitu kan. Kemudian ada kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang. Nah, itu tentang perubahan sosial terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, nanti dibaca lagi. Kemudian biasa kalau di antropologi, kalau tidak menulis berarti tidak membaca. Artinya harus dirangkum, begitu. Demikian untuk materi perubahan sosial. Terima kasih.